Banyak orang gagal saat wawancara beasiswa. Padahal IPK-nya itu bagus, IPK-nya bahkan tinggi, bisa 4 atau 3,9 sekian. Harusnya juga bagus, ada yang harusnya 7, 7,5. Kemudian dokumennya juga rapi, diisi lengkap, tulisan tangannya mudah dibaca dan lain-lain. Tetapi mereka gagal. Mengapa? Ternyata masalahnya bukan di ketiga hal tadi itu, ya. Masalahnya itu adalah saat wawancara. Mereka tidak hadir sebagai manusia yang normal, manusia yang wajar, menampilkan sisi kemanusiaan mereka dengan sewajarnya. Wawancara beasiswa itu tidak seperti ujian, ya, tidak untuk mencari jawaban yang benar saja, tidak untuk mencari cerita sukses saja, tapi juga untuk mencari cerita kegagalan. Jadi ada jawaban benar, ada jawaban salah, bukan seperti ujian ya. Bagi panelis beasiswa, wawancara itu percakapan serius. Mereka ingin mendalami, mengetahui kehidupan saudara. Apakah saudara sadar, ya, mengapa saudara bisa hadir bersama mereka di ruangan itu? Itu hakikatnya, ya, yang utama di situ. Paling kurang saya kemudian mengidentifikasi ada 5 penyebab mengapa banyak yang gagal. Kesalahan pertama itu yang paling sering itu adalah jawaban yang sepertinya dibuat-buat, jawaban hafalan. Ya, kalimatnya itu terdengar cerdas, pintar, tapi kosong, tidak mencerminkan kehidupan sesungguhnya. Panelis tidak mencari orang yang pandai berbicara, ya, yang lancar bicara mengungkapkan idenya. Mereka memfokus mencari orang yang konsisten ceritanya, jalan hidupnya itu. Ya, jadi bukan saat wawancara saja, tapi mereka ingin tahu perjalanan hidupmu itu dari masa lalu, kemudian sekarang, dan nanti rencana studi, dan setelah kembali studi nanti. Mereka ingin melihat konsistensinya di situ. Ya, yang kedua itu adalah karena itu penyebab kedua itu adalah tidak punya cerita hidup yang utuh, putus-putus ya. Jadi banyak pelamar itu tidak gagal karena mereka bodoh, tapi karena ceritanya itu tidak nyambung. Tadi tidak nyambung antara masa lalu, sekarang, kemudian nanti masa untuk kuliah, dan kembalinya nanti dari kuliah. Kenapa mereka mengambil jurusan tertentu? Itu mereka tidak paham, tidak mampu mengkoneksikan dengan jalan hidup mereka. Kenapa negara misalnya Australia, bukan New Zealand, bukan Amerika? Dan apa kaitannya jurusan kemudian negara yang mereka pilih dengan kehidupan mereka sebelumnya selama ini? Kalau alurnya tidak utuh, para panelis akan ragu, tidak yakin bahwa saudara akan konsisten, bahwa saudara akan serius, fokus di ujian nanti. Penyebab ketiga itu adalah kadang terlalu obrol, terlalu menjual diri. Ada yang sibuk menjual diri, ada yang menonjolkan sisi prestasi, tapi lupa satu hal, refleksi. Nah, ini penting. Mengapa kita sukses, mengapa kita gagal, bagaimana kontribusi dalam hidup ini, itu perlu refleksi itu. Panelis ingin tahu secara jujur alasan-alasan itu, alasan kenapa kita sukses, kenapa kita gagal, apa yang kita pelajari, lalu apa yang membuat kita bisa bangkit. Itu sisi manusia. Ada jatuh bangun, ya, ada jatuh, ada bangun. Kita mulai berefleksi kenapa kita jatuh, lalu kenapa kita bangun lagi. Mereka paham, mereka ingin tahu itu, ya. Orang yang jujur tentang keterbatasan mereka itu sering lebih meyakinkan, sering lebih membuat panelis senang, dan mereka yakin ini orang yang tepat, ya. Jadi bukan hanya cerita sukses saja yang kita butuhkan, tapi cerita manusia itu yang akan diyakini panelis. Kemudian penyebab keempat itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi beban. Nah, banyak orang gugur itu
saat wawancara ya, bukan karena bahasa Inggrisnya jelek, tapi karena takut buat saya ingin terdengar sempurna waktu wawancara, waktu menjawab pertanyaan, tapi kemudian jawabannya akan tidak otentik. Jadi ingat, beasiswa itu untuk belajar, bukan untuk mereka yang sudah sembuh. Karena itu tidak ada larangan untuk menyampaikan atau menjawab, membalas pertanyaan dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrismu itu tidak terlalu bagus, tidak usah paksakan diri, jawablah pakai bahasa Indonesia. Karena wawancara beasiswa bukan bahasa Inggris. Ya, itu yang teman-teman harus menyadari itu. Kemudian yang kelima, penyebab kelima, itu tidak paham tujuan beasiswa. Jadi ada banyak beasiswa ya, baik dari Australia, di New Zealand itu namanya New Zealand Menaiki Scholarship, ada Chevening dari Inggris, ada Erasmus dari Eropa, ya ada student juga dari Belanda, ada Fulbright Award dari Amerika Serikat ya, ada juga dari Jepang, China, Taiwan, banyak sekali. Nah, teman-teman perlu sadari bahwa beasiswa itu bukan hadiah ya, beasiswa itu investasi. Khusus untuk beasiswa Australia misalnya, untuk S2 itu nilainya itu bisa 2,3 miliar. Mulai dari Anda mengikuti tes bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh penyedia beasiswa, kemudian kalau lulus mengikuti persiapan bahasa Inggris, misalnya di Bali, lalu diberikan tiket, melanjutkan kuliah di sana, biaya hidup dan lain-lain, belum riset, kemudian kembali ke Australia, melanjutkan kuliah, lalu ikut wisuda, kembali lagi ke Indonesia setelah wisuda, itu nilainya bisa 2,3 M untuk S2. Kalau S3 ya bisa dikali 2 saja. Karena itu dia nilainya besar. Nilainya besar sekali itu. Sehingga teman-teman harus sadar, kenapa saudara yang terlibat. Bukan diberikan saja kepada Pemda untuk bangun jalan. Kenapa beasiswa itu harus diberikan kepada saudara? Karena itulah beasiswa itu investasi. Kalau investasi, maka apakah saudara orang yang tepat? Apakah riset topik saudara itu tepat menjadi investasi beasiswa ini, duit ini? Ini dalam beberapa kesempatan terakhir saat bertemu dengan beberapa teman yang pernah mengikuti wawancara, kemudian terkonfirmasi bahwa riset mereka itu kadang teruji. Memang penelitian berbasis kasus itu tidak ada larangan. Tapi kalau bisa dia multi level. Jadi bisa melihat kasus di level desa sekalipun. Tapi harus bisa melihat juga pada level misalnya kalau di rotate pulau secara utuh ataupun kemudian dibawa ke level regional dan global. Jadi kasus tapi dia multi level ya. Dan juga lebih bagus kalau suatu proyek itu yang saudara ingin atau riset topik yang saudara ingin geluti nanti itu punya nilai kebijakan publik yang besar. Contoh proyek strategi nasional MBG misalnya yang makan gratis bergizi itu PSN, proyek strategi nasional, ataupun operasi merah putih ya itu juga proyek strategi nasional. Saudara bisa riset di level desa, tapi bisa juga harus bawa ke level distrik, regional di provinsi maupun nasional. Ya. Kalau yang misalnya proyek strategi nasional seperti di Rote, Pesaing misalnya itu kawasan garam industri strategis nasional ya. Kawasan strategis industri garam nasional. Nah itu dia dampaknya itu multi level. Dia memang hanya di rotate tapi dampaknya itu multi level. Bahkan masuk global, pengaruhnya terhadap perdagangan global, ekspor impor garam. Misalnya dari Australia. Jadi dampaknya besar. Lebih bagus lagi ya kalau misalnya riset saudara itu adalah existing project. Dan saudara mungkin juga sudah komunikasi dengan penyelenggara proyek sehingga riset saudara itu benar-benar mengikuti siklus hidup proyek. Bukan hanya sekedar proyek masa lalu, tapi proyek yang sedang berlangsung. MBG sedang berlangsung. Nah, itu akan mempunyai dampak yang sangat besar. Penyedia beasiswa tentu
ingin sekali melihat proyek mereka itu berhasil sebagai investasi, ya. Jadi panelis di wawancara itu akan selalu bertanya, setelah kamu pulang kamu akan berbuat apa? Setelah kamu pulang dampak studimu itu apa? Jadi bukan jawaban normatif biasa ya, tapi kontribusi nyata yang masuk akal, yang menjawab permasalahan masyarakat sehari-hari, maupun mungkin level kebijakan publik, manajemen dan kebijakan publik, dan berpijak tentu pada realitas lokal di tempat kita berasal jauh lebih bagus ya. Jadi teman-teman itu lima penyebab ya mengapa orang gagal saat wawancara beasiswa. Nah sekali lagi orang gagal bukan karena tidak layak, seringkali karena belum siap berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan cerita hidupnya sendiri. Wawancara beasiswa bukan soal untuk mengisahkan orang lain, tapi cerita kehidupan kita, cerita dengan jujur, takkan bau, ceritakan kisah hidup jatuh bau, kontribusi nyata kita sehari-hari, kontribusi nyata kita di pekerjaan kita, hubungannya dengan kebijakan publik, kontribusinya kepada publik, kemudian kaitkan kembali dengan staf negara yang kita mau tuju, dengan beasiswa yang kita mau lamar, kemudian dampaknya yang kita mau harapkan setelah studi. Konsistensi alur perjalanan hidup itu yang mereka lihat, dan itu yang akan menjadi pelan-pelan, konsisten, tapi sampai